Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2024B akan mempresentasikan mengenai analisis isu ketahanan pangan di negara Kuwait, tantangan keterbatasan lahan pertanian. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvina Yulia Purandini dengan NIM akhir 062 serta rekan-rekan saya. Saya Nabila Anggraini dengan NIM akhir 058. Saya Naila Intan Fidarahma dengan NIM akhir 059. Saya Fajratul Fitri Amalia dengan NIM akhir 060. Saya Fania Alicia Lintang dengan NIM akhir 063. Baik, selanjutnya memasuki ke pembahasan isu ketahanan pangan di negara Kuwait. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Oke, baik. Yang pertama akan kita bahas adalah pendahuluan. Kuwait merupakan negara kecil yang terletak di kawasan Teluk Arab di Timur Tengah, tepatnya berada di wilayah Asia Barat, berbatasan langsung dengan negara Irak dan Arab Saudi. Kuwait, sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun dengan iklim yang kering, suhu yang sangat tinggi di musim panas, serta curah hujan yang sangat rendah. Dengan kondisi geografi dan cuaca yang ekstrim, di Kuwait menyebabkan produksi pertanian dalam negerinya sangat terbatas. Hanya sebagian kecil wilayahnya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Dan hasil pertaniannya pun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Oleh karena itu, lebih dari 90% kebutuhan makanan di Kuwait dipenuhi melalui impor. Ketergantungan pada impor menjadikan Kuwait sangat mudah terpengaruh oleh gangguan dalam rantai pasok global, perubahan harga, serta permasalahan pangan yang dapat muncul akibat konflik antar negara atau bencana alam di negara pemasok. Next. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya isu ketahanan pangan di wilayah Kuwait. Yang pertama yaitu keterbatasan lahan pertanian. Kuwait merupakan negara agraris paling rendah di dunia dengan kurang dari 9% dari total luas lahannya dianggap dapat ditanami karena sebagian besar yaitu gurun. Dan kurang dari 1,1% tenaga kerjanya terkait dengan aktivitas pertanian. Selanjutnya yaitu keterbatasan ketersediaan air. Kuwait memiliki masalah air yang parah karena lokasinya yang gersang dan tidak tersedianya air permukaan yang tersedia dengan mudah, serta memiliki tingkat konsumsi per kapita tertinggi di dunia. Selanjutnya ada ketergantungan pada impor. Kuwait sangat bergantung pada impor untuk lebih dari 90% pasokan pangannya, yang tidak hanya berdampak pada keberlanjutan negara, tetapi juga mempengaruhi negara lain. Yang terakhir yaitu kondisi iklim yang ekstrim. Kondisi iklim yang ekstrim seperti suhu tinggi, curah hujan terbatas, dan kekeringan yang sering terjadi menghadirkan tantangan pada pertanian. Next. Selanjutnya, upaya dan intervensi yang tengah atau telah dilakukan. Jadi, Kuwait sebagai negara dengan iklim hyperkering dan lahan subur yang sangat terbatas menghadapi tantangan besar dalam mencapai ketahanan pangan. Untuk mengatasi kendala terbatasnya lahan pertahanan ini, Kuwait secara aktif mengembangkan yang pertama yaitu pertanian terkendali atau CEA, Controlled Environment Agriculture, yaitu seperti pertanian dalam ruang atau indoor farming, dan pertanian vertikal atau vertical farming. Jadi teknologi ini memungkinkan produksi tanaman tanpa bergantung pada tanah atau kondisi cuaca luar, dengan memanfaatkan sistem hidroponik, aeroponik, aquaponik. Studi menunjukkan bahwa hanya sekitar 15 km lahan indoor atau bahkan kurang dari 0,1 km lahan vertikal. Kuwait dapat memenuhi kebutuhan domestik terhadap 6 komoditas sayur utama seperti tomat, kentang, wortel, kol, dan selada. Selanjutnya ada pengelolaan air secara efisien, yaitu solusi pertanian. Pemerintah Kuwait juga fokus pada efisiensi pengelolaan air, mengingat sektor pertanian mengonsumsi lebih dari 60% dari total penggunaan air di negara tersebut. Upaya ini meliputi penerapan sistem irigasi
hemat air seperti super drip irrigation. Selanjutnya ada dukungan kebijakan dan subsidi. Pemerintah memberikan dukungan kebijakan berupa subsidi pertanian yang besar, misalnya senilai KD 26 juta pada 2019 atau 2020, guna mendorong meningkatkan jumlah lahan dan usaha pertanian. Meskipun kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto atau PDB masih rendah, yaitu sekitar 0,6%, namun perluasan lahan pemerintah hingga 38% dalam 2 dekade terakhir menunjukkan komitmen untuk memperkuat produksi domestik melalui kebijakan intensif. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana tanggapan atau solusi dari kelompok kami mengenai isu ketahanan pangan di Kuwait. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kebijakan apa saja dan tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan yang pertama yaitu adaptasi perubahan iklim melalui teknologi pertanian. Dari studi dari Al-Rashid dan Al-Dasi 2023 yang menyoroti negara Kuwait, pemerintah telah mencoba untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim melalui peningkatan teknologi pertanian dan pengembangan kebijakan yang menyesuaikan. Tapi petani belum dilibatkan dalam pelatihan dan pengambilan keputusan. Akibatnya teknologi yang ada tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan bantuan dana juga belum merata. Kebijakan yang kedua yaitu pengembangan pertanian vertikal dan dalam ruangan. Beberapa kebijakan yang sudah dijalankan antara lain dukungan teknologi pertanian modern seperti hidroponik, pemberian subsidi, dan kerjasama dengan pihak swasta. Namun program ini masih belum maksimal karena ada beberapa masalah seperti kurangnya pengetahuan petani tentang teknologi baru, keterbatasan infrastruktur, distribusi hasil panen yang belum lancar, dan kebutuhan energi yang tinggi. Kebijakan yang ketiga yaitu irigasi hemat air, desalinasi, dan impor pangan. Tantangannya dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu penggunaan air dan energi yang masih boros. Dalam artikel tersebut membahas bagaimana ketersediaan air memengaruhi ketahanan pangan di negara-negara teluk atau GCC. Beberapa kebijakan yang sudah dilakukan adalah penggunaan teknologi irigasi hemat air, pembangunan fasilitas desalinasi atau mengubah air laut menjadi air tawar, dan impor bahan makanan dari luar negeri. Kebijakan yang keempat yaitu perluasan lahan pertanian dan pemberian subsidi besar oleh pemerintah. Artikel tersebut menjelaskan kebijakan dan upaya yang telah dilakukan Kuwait untuk mengembangkan sektor pertaniannya di tengah tantangan seperti iklim ekstrim, keterbatasan lahan subur, dan krisis air. Pemerintah Kuwait melalui PAAFR memberikan subsidi besar sekitar Kuwait dinar 26 juta pada 2019, melakukan pemetaan lahan pertanian, mendorong sistem pertanian modern seperti vertical farming, serta membangun fasilitas desalinasi air laut. Namun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB tetap rendah, kurang dari 0,6%, dan ketahanan pangan masih bergantung pada impor hingga 90%. Tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu distribusi bantuan dana masih belum merata. Yang terakhir, upaya mengurangi impor dengan produksi lokal. Tantangannya yaitu masih ketergantungan pada impor makanan. Untuk tanggapan atau evaluasi dari kelompok kami, yang pertama yaitu pemerintah seharusnya melibatkan petani dalam pelatihan dan pengambilan keputusan. Evaluasi perlu difokuskan pada pelibatan petani secara langsung serta memberikan pelatihan dan bantuan dana kepada petani. Yang kedua, mengedukasi petani dalam hal teknologi pertanian serta penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya. Sebagai tambahan, program pelatihan pertanian modern dan kampanye untuk mendorong masyarakat membeli produk lokal bisa jadi solusi inovatif agar swasembada pangan lebih cepat
tercapai dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu mengedukasi masyarakat tentang hemat air dan memberi dukungan pangan lokal. Sebagai tambahan, bisa dibuat program pelatihan petani tentang cara irigasi yang lebih efisien, kampanye hemat air, serta investasi pada riset pertanian yang tahan kekeringan. Semua ini bertujuan agar negara-negara GCC bisa lebih siap menghadapi tantangan air dan tetap punya cadangan pangan yang cukup. Yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama antar instansi pemerintah, dan yang terakhir yaitu mengurangi food waste dan meningkatkan logistik distribusi. Walaupun kebijakan tersebutlah berjalan, masih banyak masalah seperti distribusi yang belum efisien dan banyaknya makanan yang terbuang, maka perlu adanya evaluasi untuk efektivitas investasi dan logistik pangan. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan isu ketahanan pangan yang dibahas antar jurnal. Yang pertama yaitu persamaan isu. Ketergantungan pada impor pangan. Negara-negara di kawasan GCC sangat bergantung pada impor bahan pangan dari luar negeri. Kuwait mengimpor lebih dari 90% kebutuhan makanannya, termasuk beras, gandum, jagung, dan daging. Hal ini menjadi masalah serius karena ketahanan pangan sangat tergantung pada kondisi pasar dan distribusi global. Yang nantinya apabila terjadi krisis, maka ketersediaan pangan bisa terganggu. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya alam. Negara-negara GCC memiliki kondisi geografis dan iklim yang tidak mendukung pertanian. Tanahnya kurang subur, curah hujan yang sangat rendah, dan suhu sangat tinggi. Hal ini menyebabkan lahan pertanian yang tersedia sangat terbatas. Sebagai contoh yakni di Kuwait, hanya sekitar 9% wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, dan sebagian besar digunakan untuk peternakan. Next. Yang ketiga yakni ketersediaan dan penggunaan air yang rendah. Produksi pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air. Kawasan GCC mengalami kekurangan air bersih, sehingga harus mengandalkan air dari desalinasi laut atau limbah atau air limbah yang diolah kembali. Pertanian menyerap lebih dari 80% total air yang tersedia di GCC, tetapi efisiensi penggunaannya masih rendah karena sebagian besar sistem irigasi masih menggunakan metode konvensional seperti irigasi banjir. Dan yang terakhir yakni pemanfaatan teknologi modern. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan produksi lokal, negara-negara di GCC mulai menerapkan teknologi pertanian modern seperti pertanian vertikal, rumah kaca atau greenhouse, dan pertanian dalam ruang atau indoor farming. Teknologi ini membantu memproduksi pangan dalam jumlah besar dengan penggunaan lahan dan air yang lebih efisien. Next. Selanjutnya yaitu perbedaan isu ketahanan pangan yang dibahas antar jurnal. Dari jurnal yang pertama dengan judul Impact of Water Availability on Food Security in GCC yang ditulis oleh Moussa pada tahun 2025, jurnal ini menyoroti pentingnya air sebagai faktor utama dalam ketahanan pangan. Penulis menekankan bahwa pengelolaan air yang efisien sangat diperlukan agar pertanian bisa berkelanjutan. Mereka juga menyarankan penggunaan sistem pertanian yang hemat air seperti tanaman tahan kekeringan dan perdagangan air virtual atau virtual water trade, yaitu mengimpor produk dari negara yang memiliki air berlimpah untuk menghemat sumber daya lokal. Yang kedua yaitu jurnal yang ditulis oleh Abdullah pada tahun 2021. Fokus utama jurnal ini adalah pada penerapan teknologi pertanian modern seperti pertanian vertikal dan indoor farming. Studi ini berbasis kasus Kuwait dan menghitung bahwa dengan hanya 15 km kubik lahan indoor, Kuwait bisa swasembada terhadap 6 jenis sayuran utama. Teknologi ini juga dinilai cocok dengan kondisi iklim ekstrim dan keterbatasan air di kawasan GCC.
Yang ketiga yakni jurnal yang ditulis oleh Al-Mutawa dan Al-Albright pada tahun 2023. Penulis menekankan pengaruh perubahan iklim terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di Kuwait. Kenaikan suhu, kekeringan, dan ketidakpastian iklim semakin memperburuk kemampuan negara untuk menghasilkan pangan sendiri. Oleh karena itu, jurnal ini menyoroti perlunya strategi adaptasi yang menyeluruh dan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta. Jurnal yang keempat yang ditulis oleh Ben Hassan pada tahun 2019, jurnal ini membahas isu ketahanan pangan dari perspektif kebijakan dan ekonomi. Meski negara-negara GCC tergolong kaya secara ekonomi, mereka tetap tidak memiliki kedaulatan pangan. Penulis menyarankan bahwa penting bagi negara GCC untuk tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga memperkuat kebijakan pangan dan membangun sistem distribusi yang efisien dan tangguh terhadap krisis. Dan yang terakhir yaitu jurnal yang ditulis oleh Torik pada tahun 2022. Fokus utama jurnal ini adalah pengelolaan air secara teknis. Mereka menjelaskan berbagai cara untuk mengatasi krisis air seperti desalinasi air laut, pemanfaatan air hujan, dan daur ulang air limbah. Teknologi ini dianggap penting agar pasokan air tetap terjaga untuk kebutuhan pertanian dan konsumsi domestik. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.